Tapi pihak FBI ini masih terus menginvestigasi tentang latar belakang dan juga motif dari si Thomas ini. Karena bagaimana bisa seorang pria yang dikenal introvert dan gak punya latar belakang militer hampir berhasil melumpuhkan seorang Donald Trump dari jarak yang cukup jauh. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Jadi seorang pemimpin negara atau orang paling terpandang di dunia ini nggak menjadikan hidupnya itu makmur 100%. Banyak kewaspadaan yang sebenarnya mengancam diri mereka. Salah langkah sedikit nih, bisa aja dikecam masyarakat atau bahkan sampai membahayakan nyawa mereka sendiri. Contohnya, kayak kasus para pemimpin negara yang berakhir mengerikan. So, check this out. Shinzo Abe. List yang pertama kita awali dengan mantan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe. Shinzo Abe ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jepang bahkan di dunia karena dia ini adalah Perdana Menteri dengan jabatan terlama di Jepang. Nah, selama dia menjabat ini udah banyak banget kebijakan yang dia buat untuk memajukan negara Jepang. Salah satunya kebijakan Abenomics. Beda ya sama Slepenomics. Yang mana Abenomics ini berani mengangkat kondisi perekonomian Tokyo dari deflasi kronis serta memperkuat kekuatan militer Jepang dan juga melawan pengaruh negara Cina. Nah, sayangnya sejak COVID-19 melanda Jepang, Abe dinilai tidak berhasil dalam menangani pandemi ini. Alhasil, dia mengundurkan diri pada September 2020. Nah, tapi setelah pandemi COVID-19 menuju endemi, Shinzo Abe berencana naik kembali dalam pemilihan majelis tinggi untuk kota Nara, Jepang. Dan di sini Abe bertemu dengan mautnya. Jadi kejadian tragis ini terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 ketika Abe lagi berkampanye di luar stasiun kereta api kota Nara. Nah, pas lagi enak-enaknya berorasi, Abe ini tiba-tiba tumbang dibarengi sama bunyi dor sebanyak 2 kali. Ya, Shinzo Abe didor di tempat tepat di bagian punggungnya dan pelaku ini langsung diamankan saat itu juga. Tapi siapa dia sampai berani ngelakuin itu di tengah-tengah keramaian? Ya, dia adalah Tetsuya Yamagami, seorang mantan anggota tentara maritim Jepang berumur 41 tahun. Dan Yama ini aktif jadi tentara sejak tahun 2002 sampai 2005. Tapi apa nih motif dibalik kejadian ini? Yama mengaku dia melakukan itu semua dengan kesadaran penuh. Dia ngincer Abe karena dinilai Abe ini tergabung di suatu kelompok religius yang dianggap sebagai aliran sesat di Jepang. Ditambah dendam Yama ini karena ibunya tergabung dalam suatu gereja Anfikasi dan gereja itu menekan para penganutnya buat ngasih sumbangan besar ke gereja tersebut. Sampai akhirnya ngebuat bisnis keluarganya itu bangkrut dan hidupnya hancur. Karena kebencian itu, Yama yang udah tahu akan ada jadwal Abe kampanye ini langsung mempersiapkan rakitannya berukuran cukup besar yang dibungkus pakai lakban. Dan Abe pun dinyatakan meninggal pada sore harinya setelah 4 jam mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit. Wow. Jepang loh ini. Kalau negara lain sih kayak make sense gitu. Kayak Jepang emang iya? Well, selanjutnya Robert Fico. Nggak cuma Abe nih, ada juga Perdana Menteri dari Slovakia yang nasibnya hampir sama. Ya, dia adalah Robert Fico. Jadi pada Rabu 15 Mei 2024 sekitar jam 14.30 siang, Fico ini baru selesai menghadiri sidang kabinet di kota Hanlova. Nah, saat keluar dari gedung, ini Fico tuh langsung menghampiri orang-orang yang berada di balik pagar barikade untuk menyapa mereka. Pas lagi salam-salaman, tiba-tiba ada seorang pria yang mengangkat dan juga langsung dor Fico sebanyak 5 kali. Dari 50, ada 4 yang mengenai badan Fico.
dan Viko ini langsung tumbang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara si pria misterius tersebut langsung diamankan para pengawal. Tapi siapa pria misterius tersebut dan apa alasannya untuk melakukan hal tersebut? Well, pria berumur 71 tahun yang namanya dirahasiakan tersebut diketahui adalah seorang penyair amatir dan dulunya pernah bekerja sebagai seorang satpam di sebuah mall. Nah, terkait motifnya selama interogasi dia bilang kalau misalnya dia itu nggak setuju dengan kebijakan pemerintah Slovakia terhadap Ukraina. Ya memang sebelumnya ada keputusan pemerintah yang menghapus kantor kejaksaan khusus dan berhenti mengirim bantuan militer ke negara Ukraina. Nah tapi karena adanya kejadian ini membuat adanya perpecahan politik di Slovakia ini semakin menjadi-jadi. Karena dinilai Viko memperburuk hubungan antara Slovakia dan juga Ukraina. Ini jadi banyak banget nih para netizen yang berspekulasi kalau pria ini disuruh sama partai tertentu untuk menjatuhkan Viko. Tapi ya setelah diselidiki lebih jauh tidak ada keterlibatan partai lain dalam kejadian ini. Jadi ya memang pure karena dendam pribadi terhadap Viko. Nah berbeda dengan AB setelah melalui operasi yang cukup panjang dan berhasil melewati masa-masa kritisnya. Robert Viko ini berhasil diselamatkan dan sedang menjalani masa pemulihan. Pelaku tersebut mengaku menyesali tindakannya dan didakwa atas berencana. Ya mungkin bedanya kalau misalnya di sana minta maaf aja nggak cukup kali ya. Memang harus dihukum yang seberat-beratnya. Gila loh. Orang nomor 1 kan ya. Di Slovakia didor. Next. Ibrahim Raisi. Selanjutnya ada juga kabar yang bikin warga dunia ini kaget. Terutama warga Iran. Mengenai meninggalnya Presiden Iran ke-8. Ya, Ibrahim Raisi. Menjabat sebagai Presiden Iran sejak 2021. Nah sebelumnya dia ini sempat menjabat sebagai Ketua Kehakiman Iran. So, pada hari Minggu 19 Mei 2024, Presiden Ibrahim dan juga rombongannya ini melakukan perjalanan udara menggunakan helikopter Bell 212. Tujuan mereka ini akan bertugas untuk meresmikan bendungan baru Kish-Kalasi di perbatasan Iran-Azerbaijan. Nah, selama acara berlangsung, gak ada hal aneh yang terjadi. Bahkan, media lokal ini sempat memberitakan keadaan Raisi di dalam helikopter saat melihat ke arah luar bendungan. Nah, selesai acara, rombongan presiden ini hendak kembali pulang ke ibu kota. Tapi, sayangnya, saat di tengah perjalanan pulang, gak ada kabar lagi dari si pilot helikopter. Sampai sore harinya gak ada kontak dari presiden. Alhasil Iran menurunkan tentara dan juga pasukan elit buat melakukan pencarian. Bahkan sejumlah negara Turki dan juga Rusia juga ikut membantu. Dan gak cuma tenaga manusia, drone dan juga anjing pelacak pun ikut menyusuri tempat terakhir kontak berlangsung. Sampai akhirnya Senin pagi, drone menemukan titik panas yang diduga sebagai puing-puing helikopter Bell 212. Dan letak puing-puing itu berada di kawasan hutan lindung pegunungan Dismar di provinsi Azerbaijan Timur, dekat dengan perbatasan Iran dan juga Azerbaijan. Nah, cuaca di situ juga sangat buruk, penuh dengan kabut tebal dan juga angin yang kencang. Dan sayangnya, ketika ditemukan, ke-9 penumpang helikopter tersebut tidak selamat. Selain Presiden Iran, ada juga Menteri Luar Negeri Iran, Gubernur Azerbaijan Timur, terus kemudian ada Kepala Keamanan Imam Masjid, dan juga kru helikopter yang ikut terlibat maut. Dari hasil investigasi militer Iran pada 24 Mei lalu nggak ada tanda ledakan karena sabotase ataupun serangan cyber. Dari dokumen pemeliharaan helikopter pun nggak ditemukan adanya masalah teknis. Selain itu, dari rekaman terakhir antara pilot dan juga petugas ATC, ini nggak ada hal darurat yang dikabarkan. Dan selama itu pula, frekuensi komunikasi pilot juga masih aman. Nah, sejauh ini cuaca buruklah yang
paling mendukung dalam penyebab kecelakaan helikopter Bell 212. Tapi banyak netizen yang mengaitkan keadaan atau kejadian ini dengan hubungan yang sedang memanas antara Iran dengan. Karena memang sebelumnya untuk pertama kalinya Iran melancarkan drone dan juga rudal. Tapi apakah semua ini berkaitan? Donald Trump. Dan yang terakhir ada insiden mengerikan yang dialami sama Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat ke-46. Siapa sih yang gak kenal sama orang paling berpengaruh di dunia yang satu ini? Dan gua rasa hampir semua orang ini tahu Donald Trump. Tapi ya gak sedikit juga orang yang kesal terhadap kontroversi yang pernah dilakukan oleh Trump. Salah satunya adalah pemuda umur 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. Entah apa yang merasukinya sampai dia tega melakukan hal itu terhadap Trump. Nah, Thomas ini menjadi pelaku atas yang dilakukannya terhadap Trump. Jadi pada hari Sabtu 13 Juli 2024, Trump ini lagi berkampanye menjadi calon presiden AS untuk kedua kalinya di kota Butler, Pennsylvania. Nah, pas Trump lagi di podium, tiba-tiba dia didor sampai menembus bagian atas telinga kanannya. Nah, Thomas ini sempat melepaskan 4 berhasil lolos, 1 kena Trump dan 3 lainnya mengenai 3 orang peserta kampanye yang hadir di sana. Thomas pun langsung dilumpuhkan oleh Secret Service saat itu juga sampai meninggal. Akibat hal ini, sosok Thomas langsung diselidiki oleh pihak FBI. Nah, dari info yang beredar, si Thomas ini ternyata pendukung Partai Republik. Yang mana Partai Republik ini merupakan partai yang menaungi Donald Trump. Tapi ada juga nih catatan sipil yang menemukan kalau misalnya Thomas ini pernah kasih sumbangan ke kelompok tertentu yang memihak Partai Demokrat pada tahun 2021. Yang mana Demokrat merupakan partai yang menaungi Joe Biden. Nah, karena hal itu banyak juga nih teori konspirasi yang beredar akibat kejadian ini. Salah satunya rekayasa drama politik. Banyak netizen Amerika Serikat yang menilai kalau misalnya hal ini sengaja dilakukan oleh orang dalamnya Trump alias sudah diatur. Nah, ada juga yang menganggap kalau misalnya hal ini dilakukan oleh kubu lawan. Tapi pihak FBI ini masih terus menginvestigasi tentang latar belakang dan juga motif dari si Thomas ini. Karena bagaimana bisa seorang pria yang dikenal introvert dan gak punya latar belakang militer hampir berhasil melumpuhkan seorang Donald Trump dari jarak yang cukup jauh. Nah, dari kejadian ini, kondisi Trump ini masih selamat dan dinyatakan sudah membaik serta sudah aktif bekerja kembali. Joe Biden pun sempat memberikan komentar terkait kejadian ini dan mengutuk keras kepada siapapun yang melakukan hal keji seperti ini. Tapi elektabilitasnya semenjak jadi naiknya parah ya. Ya itu dia guys, insiden-insiden yang mengerikan yang menimpa seorang pemimpin negara. Jadi presiden merupakan impian banyak orang. Makanya banyak yang berbondong-bondong terjun ke politik. Tapi jangan lupa, kalau nyawa ikut jadi taruhannya. Well, dimanapun kalian semoga selalu baik-baik aja ya. Tapi gimana nih menurut kalian tentang kasus-kasus ini? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar.